Halo, selamat pagi teman-teman, di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi yang indah ini saya akan mengupload satu konten teman-teman ya. Tetapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan interaksi, memberikan komentar, share, bahkan subscribe. Teman-teman silakan berkomentar, karena negara kita sudah menjamin siapapun, setiap warga negara sudah dijamin kebebasan untuk memberikan kritik serta memberikan ulasan serta berkomentar, baik berbentuk lagu, puisi, bahkan konten kreator seperti ini. Bahkan mereka para pengkritik-pengkritik lewat demo-demo yang dilakukan seperti contohnya adik-adik mahasiswa. Teman-teman, ternyata demokrasi itu saat ini sudah mulai tercabik-cabik, teman-teman. Nggak percaya? Pasti, sebentar kita akan masuk. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata pemegang kekuasaan itu bukan lagi di tangan rakyat, tetapi di tangan orang yang memang mempunyai pemegang kuasa, mungkin mantan dan sebagainya. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Ya jelas, karena pada saat kita setiap mengkritik pada zaman Orde Baru, hilang tak kemana. Tapi saat ini, setiap kita memberikan kritik, sepertinya ada teror dan intimidasi yang dilakukan. Mungkin betul juga apa yang dikatakan Prabowo ketika kemarin ada pertemuan Pak Prabowo dengan para jurnalis dan pempret. Dia menyatakan kemungkinan ini ada kerja tangan yang mau membuat keributan. Tapi Pak Prabowo juga meminta maaf ketika ada pejabat pemerintah memberikan jawaban yang tidak masuk akal. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang teror atau mati, hidup atau mati. Itulah yang saat ini kita akan bicarakan. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Coba lihat tulisan atau postingan yang baru saya terima kemarin ya, di mana saudara Rismon Sianipar mendapat teror dan intimidasi berupa pengerusakan kendaraannya. Dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain juga mendapat teror. Bahkan saya sudah mulai masuk komentar, hati-hati, siap-siap untuk dipenjara. Perihal penjara itu tidak masalah, teman-teman. Kalau kita dipenjara oleh karena kita membongkar kasus atau membongkar kebodohan, membongkar kebohongan selama ini, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita masuk penjara oleh karena kesalahan kita, itu namanya kurang ajar. Jadi buat teman-teman, ayo kita kawal Rismon Sianipar lewat tagar kita bersama Rismon Sianipar. Tapi ada baiknya teman-teman, kita intro dulu sebentar. Teror atau intimidasi, lawan. Merdeka atau mati. Teman-teman, apa yang dialami oleh saudara Rismon Sianipar bukanlah kali ini saja. Pada teman-teman jurnalis, pada konten kreator juga yang lain, pasti sudah diteror. Secara perlahan, tapi pasti. Bahkan saya, seorang konten kreator pemula, sudah mulai disusupi komentar yang mulai menakut-nakuti. Tapi cukup satu kalimat, saya tidak takut. Demi kebenaran dan keadilan, mati hanya sekali. Teman-teman, apa yang dialami saudara Rismon ini menjadi contoh yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi di negara kita ini? Padahal demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan itu di tangan rakyat. Tapi lagi-lagi teman-teman, ternyata demokrasi saat ini sudah dipegang oleh mereka yang memegang kekuasaan. Kita diami, jangan. Lawan. Pembohongan akan kita diamkan. Satu kata, lawan. Untuk itu sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kita lihat dulu postingan saudara Rismon Sianipar yang akan kita beberkan saat ini. Sebentar teman-teman.
teror intimidasi yang dialami oleh sahabat kita Rismon Sianipar. Tapi kami para konten kreator, kami para masyarakat Republik Indonesia tidak akan diam. Kegelapan akan kita terangi dengan cahaya. Kebohongan akan kita bongkar dengan kebenaran. Kezaliman akan kita hanguskan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kemunafikan akan kita kikis agar tata krama yang ada di Indonesia serta moral semakin membaik. Bapak Presiden atau mantan Presiden, berikanlah contoh kepada kami, contoh yang baik, agar masyarakat ini tidak gaduh. Ingat teman-teman, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Tapi lihat kali ini, apa kita mau terjadi lagi seperti yang dulu-dulu? Mengkritik, mendemo, hilang tak berbekas. Namun, kita lanjut lagi teman-teman, supaya kita paham apa yang dialami oleh saudara Rismon. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, para konten kreator, para pengkritik. Cukup satu kalimat, kami tidak takut. Sebentar teman-teman ya, kita lanjut video yang dikirim oleh saudara Rismon Sianipar. Oke pemirsa ya, saya sedikit berbicara tentang apa dulu ya, teror dan teror inilah cara negara kita masih ya menghadapi apa namanya perdebatan ilmiah, peperangan ilmiah malah dibalas dengan receh-receh seperti ini. Dikiranya kita takut. Kalau kalian meneror itu artinya kalian pengecut. Ya, saya duduk itu di kafe itu, datangi aja gitu loh. Ini cuma teror receh-receh gitu aja, dikiranya saya takut ya. Jadi ini langsung saya hubungi Bang Rosadi ya, di diskursus, terus ditayangkan beritanya. Inilah dia tampilannya. Nanti saya kirim ke Bang Rosadi videonya ya. Ini kemarin masih fotonya. Jadi ini yang kedua kali ya saya alami di bulan ini. Sebelumnya saya kira cuma iseng aja ya kan, ngambil sesuatu dari mobil saya ya, dipecahkan kaca kiri sampai remuk ya, hujan-hujan lagi ya, jadi saya basah-basahan. Terus yang kedua ya ini gitu loh, di sinilah saya paham, oh ternyata saya sudah dikuntit selama ini. Jadi ban mobil saya tuh sebelah kanan tuh mungkin dipakai di side pakai cutter gitu ya, dua, depan dan belakang, sebelah kanan. Terus yang sebelah kanan juga kaca diretakkan, jadi udah habir-habir dia, udah menggantung gitu. Saya memperbaiki kemarin, untung aja nggak hujan ya. Jadi mungkin mereka kira dengan teror-teror semacam ini saya akan bungkam terus receh itu kalian yang meneror itu ya, receh, pengecut kalian gitu loh, dan kira ini kebenaran gitu loh. Sejarah bangsa kita harus dikoreksi, gitu. Bukan dengan cara-cara receh seperti ini, pengecut, gitu loh. Ya. Saya setuju. Apa yang dikatakan oleh saudara Rismon, ini katanya 2 kali sudah ya. Dan yang pertama itu dia ketika mungkin ada iseng-iseng lah, mungkin atau apalah yang namanya anak-anak sekarang ya. Tapi setelah terjadi 2 kali dalam sebulan, Rismon langsung sadar, ini intimidasi atau teror. Bahkan dikatakannya, saya tidak takut. Jadi, sahabat-sahabatku, yang bisa kita ambil dalam hal postingan ini, video tadi, sebenarnya terserang saya sebagai konten kreator, ya, menyayangkan hal ini terjadi. Apakah kita kembali ke era yang lama dulu, atau era baru dulu, ketika saat ada orang berkomentar, hilang tak berbekas? Apa seperti itu? Atau memang kita sudah dibungkam untuk tidak bisa berbicara tentang kebobrokan, tentang kebohongan? Tidak, teman-teman. Demokrasi masih dipegang kekuasaan di tangan rakyat. Kita tidak mau itu dipegang oleh para pemegang kekuasaan. Cukup satu, Pak Jokowi. Inilah yang mengakibatkan ribut atau
terjadi polemik di masyarakat. Ada yang menyatakan ijazah bapak palsu. Bahkan banyak yang menyatakan tokoh-tokoh masyarakat, TPUA, bahkan mereka yang pernah dipenjara. Kan satu Pak kesimpulannya, tunjukkan aja ini skripsi saya, ini nilai-nilai skripsi saya dulu ketika saya kuliah, saya KKN di sini, ini ijazah saya. Jangan laga masyarakat di bawah, Bapak. Lihat UGM sekarang, bisa saja demo nanti berlanjut terus. Para mahasiswa yang ada di UGM mulai merasa gerah oleh karena perbuatan yang tidak mau diakui. Bahkan katanya Bapak sudah mulai melaporkan mereka yang membuat berita-berita palsu. Bagus, itulah yang kami minta. Bukan teror atau intimidasi terhadap teman-teman kami. Namun teman-teman, jangan di-scroll, jangan di-skip. Kita masih mendengar apa ocehan atau yang diberitahukan oleh sahabat kita, Rismon Sianipar. Sebentar. Siapa yang melakukan ini, ya kalian akan menerimanya, ya. Kalian akan menerimanya. Gitu. Ya. Biarkan alam pencipta, alam semesta ini yang akan melakukannya untuk kalian, ya. Dan kepada pemirsa semua, ya, yang pejuang-pejuang keadilan, jangan pernah takut, lawan, ya. Jikapun saya terbunuh, ya, nggak boleh di YouTube, ya, terbinih dalam kasus ini, ya, semoga lahir pejuang-pejuang keadilan yang lain. Mati satu, tumbuh 1000. Itu kata pahlawan kita, ya, memperjuangkan hanya modal bambu runcing pun mereka siap mati, ya. Mati satu, tumbuh 1000. Itulah yang harus kita pegang, ya, karena melawan penjajahan asing itu gampang, tetapi penjajah di dalam bangsa sendiri, selimut sendiri, itu yang paling susah. Teringat apa yang dikatakan oleh saudara Rismon di dalam postingan tadi. Ketika sang proklamator mengatakan kepada kita semua bangsa Indonesia, zaman saya bisa memilih melihat mana musuh dan mana kawan. Tetapi di zamanmu, engkau tidak akan mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Benar, teman-teman. Tapi seperti apa yang disimbolkan oleh para pahlawan kita, mati satu, tumbuh 1000. Kita saling mengingatkan, semakin kuat persaudaraan kita, tanpa melihat suku, tanpa melihat bangsa, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat agama dan kepercayaan. Kita bersatu padu untuk membongkar kebohongan, serta membongkar kemunafikan, serta membongkar hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, seperti pelaku korupsi, mafia-mafia, serta para mafia-mafia narkoba dan sebagainya yang merongrong, yang merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, sepaham? Silakan di komentar, ya. Karena seperti apa yang sudah dialami oleh saudara Rismon, itu tidak membuat dia takut. Malah muncul lagi postingan-postingannya yang nanti sore akan saya posting. Tetapi di penghujung akhir konten ini, teman-teman, saya hanya mengingatkan, mati hanya sekali. Kami para konten kreator bukanlah mencari makan dengan cara ini, tapi kami adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengawal, untuk mengawasi dan mengontrol di mana sekarang hukum itu sudah tumpul di atas dan tajam ke bawah. Mari rekan-rekan, berikan komentarmu agar kita sama-sama saling berinteraksi, agar kita sama-sama bisa memberikan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini. Kebohongan harus cepat kita bongkar, jangan dilama-lamain. Karena itulah yang membuat negara kita makin lama makin gelap alias golap kalau bahasa Medannya. Teman-teman, demikian info yang bisa saya sampaikan. Salam sehat buat kita semua.
Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.